Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan materi tentang perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adila Naura Citra, NPM akhir 326. Saya akan membahas tentang perusahaan dagang. Seperti yang sudah kelompok saya buat, soal yang sudah kelompok kami buat tentang perusahaan dagang. PT Sukses Bersama adalah sebuah perusahaan dagang yang bergerak di bidang distribusi elektronik. Berikut adalah data keuangan perusahaan untuk periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024. Persediaan awal barang dagang 40 juta, persediaan akhir barang dagang 35 juta. Untuk pembelian barang pada bulan Februari 50 juta, pembelian barang pada bulan Juni 70 juta, pembelian barang pada bulan Oktober 30 juta. Untuk diskon atau potongan pembelian 2 juta, retur pembelian 3 juta. Selanjutnya, biaya angkut atau ongkos pembelian. Biaya angkut barang pada bulan Februari 5 juta, untuk bulan Juni 4 juta, dan untuk bulan Oktober 3 juta. Selanjutnya, menghitung HPP perusahaan dagang. Persediaan awal barang dagang tadi kan 40 juta. Lalu selanjutnya ditambah dengan pembelian. Nah, tadi pembelian kan ada Februari, Juni, dan Oktober. 50 juta, 70 juta, dan 30 juta itu ditambah. Jadi 150 juta. Lalu dikurangi dengan diskon atau potongan pembelian. Tadi diskon atau potongan pembelian itu 2 juta. Dan dikurangi retur pembelian tadi senilai 3 juta. Lalu ditambah dengan biaya angkut atau ongkos pembelian. Itu tadi 12 juta. Lalu untuk pembelian, diskon, retur pembelian, biaya angkut itu di total sehingga pembelian bersih senilai 157 juta rupiah. Lalu untuk persediaan awal tadi 40 juta itu ditambah dengan pembelian bersih. Pembelian bersih 157 juta. Jadi totalnya itu 197 juta. Itu berarti barang yang tersedia untuk dijual. Lalu yang terakhir dikurangi dengan persediaan akhir barang dagang. Tadi kan senilai 35 juta. Lalu untuk harga pokok penjualan senilai 162 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Safira dengan NPM Mahir 303. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan manufaktur. Di sini ada beberapa soal. Ada satu soal tentang perusahaan manufaktur. Yang soal pertama, PT Kreatif Sejahtera adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi furnitur kayu berkualitas tinggi. Berikut adalah data yang tersedia untuk periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024. Di sini ada bahan baku. Persediaan awal bahan baku 1 Januari itu ada 25 juta. Ada persediaan akhir bahan baku 31 Desember ada 15 juta. Selanjutnya ada barang dalam proses. Itu yang pertama ada persediaan awal barang dalam proses 1 Januari 20 juta. Persediaan akhir barang dalam proses 31 Desember 25 juta. Terus barang jadi, persediaan awal barang jadi 1 Januari 40 juta. Persediaan akhir barang jadi 31 Desember 35 juta. Pembelian bahan baku selama tahun 2024 210 juta. Terus biaya tenaga kerja langsung selama tahun 2024 150 juta. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Yang pertama ada beban listrik pabrik senilai 30 juta.
Terus selanjutnya ada beban penyusunan mesin 20 juta. Dan yang terakhir ada beban lain-lain 25 juta. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang HPP perusahaan manufaktur. Yang pertama ada persediaan awal bahan baku 25 juta, pembelian bahan baku 210 juta, terus bahan baku yang dapat digunakan tuh 235 juta. Persediaan akhir bahan baku itu minus 15 juta. Bahan baku terpakai 220 juta, tenaga kerja langsung 150 juta. Selanjutnya ada overhead pabrik. Pertama ada beban listrik 30 juta, beban penyusutan mesin 20 juta, beban lain-lain 25 juta. Total overhead pabrik 75 juta. Total biaya manufaktur 445 juta, barang dalam proses awal 20 juta, barang dalam proses akhir minus 25 juta. Harga pokok produksi 440 juta, barang jadi awal 40 juta, barang jadi akhir minus 35 juta. Selanjutnya, harga pokok penjualan 445 juta. Terima kasih. Perbedaan utama antara laporan keuangan perusahaan dagang dan manufaktur terletak pada perhitungan harga pokok penjualan atau HPP dan jenis persediaan yang ada. Pada perusahaan dagang, HPP pada perusahaan dagang lebih sederhana karena hanya melibatkan biaya pembelian barang dagangan ditambah biaya-biaya lain seperti beban asuransi dan juga ongkos angkut. Persediaan yang dimiliki hanya berupa barang dagangan yang siap dijual. Kemudian pada perusahaan manufaktur di HPP pada perusahaan manufaktur lebih kompleks karena melibatkan biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pada pabrik, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan proses produksi. Kemudian pada persediaan. Nah, persediaan yang dimiliki oleh manufaktur itu lebih beragam, meliputi bahan baku, barang dalam proses produksi, dan barang jadi. Sekian presentasi dari PPT kami. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.